menjadi pendidik luar biasa. Dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW betul-betul mendidik dengan hati dan jiwa, hadir dalam relung hati orang-orang yang diajak bicara. Satu peristiwa yang besar, pembelajaran baru, digugat banyak orang, dibenci banyak orang, tapi tampil menjadi penyelamat umat. Ialah sosok Rasulullah SAW. Wajar kemudian para penulis menempatkan beliau tempat tertinggi dalam mempengaruhi manusia ini untuk ke arah kebaikan. Kita yang sebenarnya sudah banyak menimba ilmu dari sisi keagamaan, kadang lupa menempatkan beliau pada tempat yang sewajarnya. Terlihat dari apa yang ditampilkan oleh anak-anak kita, saya betul-betul terenyuh saya. Apa yang kemudian dilakukan oleh anak-anak kita, banyak hal-hal yang sebenarnya secara sederhana tapi implikasinya besar untuk kehidupan mereka. Dalam hal memilih saja, mereka menempatkan Rasulullah itu di posisi apa? Berat. Satu saat saya tanya mereka tentang, tolong kamu buat di depan, dan masing-masing yang lain yang tidak maju tulis di atas kertas 10 orang yang paling kamu cintai di dunia ini. Betapa terkejutnya saya, Rasulullah itu nomor 10. Terkejut saya. Yang paling hebatnya adalah nomor 1 pacarnya. Luar biasa. Jadi ini sederhana dalam mendidik Bapak dan Ibu, tapi implikasinya besar sekali. Maka karena itu kita selalu mengajak anak-anak kita untuk kenapa di awal itu kita memulai dengan tahmid dan sholawat itu, supaya dia tahu urutan yang sebenarnya itu di mana. Dan kenapa khutbah begitu juga menempatkan tahmid di awal, kemudian menempatkan syahadat, kemudian menempatkan sholawat. Ini luar biasa. Jadi karena itu bagi kita yang bergerak dalam dunia pendidikan ini penting untuk bisa memahami apa yang kita lakukan di pondok dan madrasah kita semua. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita memang hari ini akan menghadapi ujian akhir madrasah dalam segala persiapannya. Kemudian menghadapi bulan Ramadan dan menghadapi kegiatan Ramadan kita. Sebelum kita bahas itu, saya ingin mengingatkan kita dulu. Saya berbagi sejenak dengan Ustaz dan Ustazah. Jujur Ustaz dan Ustazah, tema sekolah kita ini adalah membentuk jiwa. Makanya namanya kata hati, menata hati. Jadi karena temanya di situ persoalan hati, maka hati-hati kita. Kalau tidak, dicuri hati kita. Karena tema kita ini, maka apa yang kita perlakukan sebenarnya harus mengarah ke sana.
dari segi sikap, bicara, perilaku, kita menuju ke hati. Sehingga mudah dicerna anak-anak, mudah dipahami. Kalau sekadar tataran logika semata, dia meresahkan, bahkan melelahkan. Karena kalau dengan soalan hati, kita pasti hadir di dalam diri anak-anak ini. Yang saya takutkan adalah ibu ada di lokal, tapi hati ada di pasar. Ini yang berat. Itu yang berat. Ibu ada di lokal, hati di pasar, anak pun hatinya kemana-mana. Sehingga ditanya tidak nyangkut dia. Ditanya kemudian tidak nyambung dia. Nah, inilah yang dialami banyak anak-anak. Saya coba pertanyaan-pertanyaan singkat itu. Kalau Bapak dan Ibu datang, saya pasti masuk memberi pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kalau saya lagi tidak ada. Makanya saya tanya banyak hal pada anak-anak. Jadi jangan bikin mereka lelah ya dengan logika semata. Nah, hari ini saya kasih ini temanya. Puasa sebagai madrasah rohani menuju tazkiyah nafs. Cuma ini. Jadi tadi saya bilang bahas soal jangan ditampilkan di sini. Anak-anak rame ini. Kelas 3 di luar semua, kelas 12 jangan ditampilkan di sini. Saya kira pada saya soal tampil depannya. Nanti kita pegang soal itu, lalu kita lihat ya Pak. Kita makan ya Pak. Nanti kita bahas itu. Memang penting, karena kalau itu yang saya bilang dulu, kalau kepala sekolah sanawiyah itu sudah terbiasa buat soal, maka untuk Sumatera Barat dia berarti. Jadi time-nya sudah sering dia baca kan. Tapi kalau bagaimana menstandarkannya, kemarin saya juga bilang, nanti jelaskan bagaimana analisis soal-soal anak-anak kita semua. Nggak apa-apa terlambat, yang penting padat. Daripada cepat tapi kemudian isinya kritisi aja dari tampilkan, tidak enak juga. Ini gimana ini gimana ini? Dilihat itemnya ABC-nya kok standar saja semuanya. Saya tadi memikir satu soal tentang haid aja, apalah dialog yang akan saya buat. Karena memang itu materi ini. Saya kasih gambaran apanya luar biasa. Saya kasih tentang penyelenggaraan jenazah, apalah ya ini kasus yang akan jadi. Memang begitu soalnya. Saya duduk dari jam berapa tadi malam sampai sudah sholat subuh pun saya sudah lakukan. Satu soal itu saja perhitungannya luar biasa. Saya pikir kemarin 4 soal bisa saya selesaikan cepat. Rupanya saya soal perhitungan luar biasa. Ya, karena saya bilang seperti itu. Nah, tapi ini saya bilang, ini saya kasih satu kalimat yang harus ada. Saya belajar ada seorang profesor, ya dia menulis buku, maka saya ambil tulisan dia banyak. Dia untuk mencapai profesor itu dia puasa dia. Untuk bisa meraih itu tuh puasa. Bagaimana puasa yang dia lakukan untuk bisa mempermudah sampai ke sana. Jadi saya tertegun dalam tulisannya untuk meraih gelar profesor dia itu dia lakukan puasa. Terbalik kita nazar. Kalau saya tamat lulus sekarang saya akan puasa. Waalaikumsalam. Ditambah aja meja sini. Nggak panggil aja sini. Depan aja. Pindahin aja mejanya ke sini saja kali di belakang. Sini kan? Ya ke sini aja. Coba tak dulu. Pindahin aja meja. Saya mau tambah. Ya. Dan kemudian selanjutnya. Mbaknya meja.
Nah Bapak, maju aja nih Pak, jauh kali. Biar terasa musola kita itu terlalu kecil gitu. Biar cepat selesai, Pak. Ya, saya lanjutkan. Jadi dia puasa untuk menyelesaikan profesornya. Dan ada lagi memang itu dia menunjukkan hal-hal seperti itu. Saya bilang begini, apa yang dia lakukan itu ternyata berbanding berbeda dengan kita. Kalau kita kan cenderungnya begini, kalau saya lulus saya puasa 3 hari. Kalau saya dapat ini saya puasa. Dia enggak, dia puasa dulu untuk meraih itu. Ya, akhirnya memang apa yang akhirnya saya temukanlah dalam sebuah buku tentang nazar itu, ternyata nazar itu memang khilafiyah. Ada ulama yang tidak mau memperlakukan nazar, walaupun boleh. Tapi ada yang tidak mau memperlakukan. Kenapa? Kita mengaitkan keberhasilan kita dengan sesuatu yang kemudian kalau Tuhan tidak ngasih berarti kita tidak jadi mengamal. Kan artinya kalau saya sukses, saya akan puasa 3 hari. Kalau tidak jadi sukses, itu tidak puasa-puasa. Nah itu makanya ada ulama yang nolak. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai sebuah madrasah rohani, kita butuh ini sebuah. Ini sudah saya coba. Saya rencana hari Rabu kemarin sama anak-anak membuat ini malam. Saya ada bekal, tapi betul-betul tidak bisa, waktunya luar biasa. Kadang saya yang lelah. Hari ini tidak apa? Itu dibuka enggak? Ini dibuka. Dibuka. Dibuka kabarnya saja. Itu cara dia. Oh. Ya. Jadi kemudian saya bilang, ya apa yang dilakukan memang berbeda. Jadi saya belajar sebagai sebuah madrasah rohani, saya mengikuti ceramah dokter dari UNAR, ahli gizi. Apa yang dia paparkan tentang pengaruh puasa terhadap kesehatan tubuh itu luar biasa. Sangat besar kaitannya dengan kesehatan rohani. Nah dari itu saya bilang, nah ini dia. Dia bertanya begini, kenapa kita bahas madrasah rohani gitu? Ya karena kita sering lupa diri mengenai kebutuhan rohani kita. Kita lebih memprioritaskan kadang kebutuhan jasmani. Kalau dibanding-banding perempuan ini, mana yang banyak uang beli bedak daripada beli buku ini? Hah? Beli buku ya? Kalah bedak. Alhamdulillah. Nah inilah dia seperti ini. Dan kenapa ini seperti ini? Ini penyakit tidak kita yakinlah di dalam proses kita sebagai guru satu sisi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kita bersyukur berproses di pesantren. Saya terutamanya bersyukur kita berproses di pesantren. Karena banyak hal yang harus ini. Ini saya bilang. Yang pertama coba lihat. Orientasi kita kemana? Satu bidang ekonomi. Yang dipikirkan orang sekarang apakah thayyib oriented atau halalan oriented? Ini berat. Ya. Ini kenapa? Ini.
Kalau orang sekarang yang penuh makannya bergizi dan enak, tapi terkadang lupa ini halal apa tidak. Ini yang penting. Secara hidup global ini terasa sekarang. Apa yang kita saksikan di sekitar kita sekarang ini luar biasa. Ya. Maka pertanyaannya itu, padahal Al-Quran mengatakan halalan thayyibah. Thayyibnya nanti, halal dulu gitu. Tapi kecenderungan orang sekarang, kecenderungan sebagian orang, dia thayyibnya dulu, bukan halalnya. Di Ramadan kita dilatih jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang halal aja dibatasi. Ini Pak, konsepnya kan gitu. Dia terlihat dari sisi seperti itu. Jadi makanya kalau kita temukanlah dalam kitab ini, bagaimana menempatkan bahwa sesungguhnya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai dan apa yang sudah berangkat pada bukan hanya sekedar thayyib orientednya saja, tapi sudah orang beragama, berislam itu, beriman itu ya memandang halalan yang pertamanya, halal oriented, berorientasi pada sesuatu yang halal. Apa yang terjadi? Ya, tidak seperti itu. Sehingga apa yang terjadi adalah ya, yang kita dapatkan penuh berkah, yang kita raih penuh keberkahan. Kenapa? Yang kalau tidak berkah itu sebentar lenyap, berapapun banyak. Atau mungkin kita punya teh, tapi kalau tidak berkah itu sebentar. Nah, coba lihat kasus pajak. Dari kasus anak itu bongkar semuanya, selesai sudah. Siapa yang bisa memperkirakan itu akan terjadi? Siapa yang bisa memprediksi itu akan terjadi itu? Ini kan sebentar lagi. Nah, apa yang kalau Tuhan berkehendak ada satu pun yang bisa menahan. Ya, maka karena itu sesungguhnya kita Ramadan tahun ini paling tidak mulai melatah hati untuk melihat kondisi itu. Halalan oriented, kita melihat dari sisi ekonomi supaya seberapapun yang kita dapatkan penuh ketenangan lah. Bapak dan Ibu, ini Profesor Mujib dia bilang begini. Kalau tidak memperhatikan halalan oriented itu, kita mudah emosi, mudah marah, mudah. Biasanya sering kata-katanya tidak teratur. Nah ini bahayanya kan. Nanti terlihat di belakang. Mudah-mudahan sampai. Jangan bahas yang lama. Ya, jadi paling tidak ke situ. Kalau dia tidak penuh berkah, kehidupan mudah bertengkar. Jadi ada kasus seseorang. Jadi anaknya baru siap nikah, baru pesta besar-besaran, seminggu besar. Tapi minggu kedua cerai. Karena bapaknya orang kaya, orang terpandang, datang ke sekolah, tanya sama sekolah, apa ini? Kenapa anak terjadi perceraian itu? Kenapa bisa terjadi perceraian itu? Kalau secara karena dia sekolahnya adalah sekolah Islam, ditanya tentang berkaitan dengan Islam, tentang agama, sholat tidak dan sebagainya, makanannya halal atau tidak, semuanya emosi bapak itu. Kamu ini sekolah atau agamawan? Dia bilang saya sudah 15 tahun jadi sekolah. Tapi saya mendasarkan sekolah saya kepada agama saya, Islam. Katanya apa yang kita makan itu sangat besar mempengaruhi jiwa kita. Apa yang kita konsumsi itu sangat besar mempengaruhi watak kita. Jadi makanya itu
Nah inilah makanya kita berharap puasa bisa meredakan itu semua. Nah ini yang kita lihat dari yang kedua dari sisi sosial. Nah, ini dari sisi sosial hubungan kita secara sama-sama lah ini. Ada orang yang narsis oriented. Itu bahasa keren sekarang dia. Bahasanya ego. Emosian orangnya. Emosi oriented dia. Hari ini memang ini yang banyak terjadi. Narsis sekali sekarang hidup itu. Mudah kali membunuh. Kadang anak kandungnya dia bunuh. Nah, di kasus nih caleg yang terbaru apa siapa namanya? Hah? Caleg dia. Nah, karena cemburu aja dia bunuh. Oh, Mbak bayang, disuruh pacarnya membunuh. Nah, pacarnya nyewa pula orang 5 orang. Coba bayang. Narsis sekali. Orang sekarang ego luar biasa. Kehidupan sekarang kita diramu dengan kehidupan luar biasa. Boleh jadi ini pengaruh kecurangan di mana-mana ini. Boleh jadi, tapi kita tidak menjustifikasi seperti itu. Tapi ego ini tinggi luar biasa. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah ego oriented, sudah seperti itu semua. Ya. Nah kita ingin sebenarnya, ya bukan sekadar sebagai ego, arti autos oriented, bisa damai, bisa berbahagia. Dalam kehidupan sosial itu juga kita bangunnya untuk kedamaian. Hubungan antar sesama kita sama guru ini damai. Kalau ada yang tidak tepat, bicaralah kepada orang yang tepat. Jangan sembarang bicara. Kadang orang tidak ngerti tapi tidak bicara kita. Ngomong sembarangan tapi orang tidak ngerti. Ada apa ini? Jadi kita bicaralah sesuatu yang tepat pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Dia jadi indah. Tapi kalau bicaranya bagus bicaranya, tapi tempatnya tidak tepat, waktunya pun tidak tepat, ini runyam, bahaya. Bisa malah petaka, malah. Ya, kalau tidak. Ini yang sering terjadi hari ini. Dia bicara bagus, maksudnya bagus, tapi tempatnya tidak tepat, waktunya pun tidak tepat, akhirnya kemarahan yang terjadi. Jadi makanya secara sosial hari ini kita berada pada posisi yang luar biasa. Narsis di mana-mana di sekitar kita. Jadi makanya kemarin, mohon maaf ini, sekolah anak saya 7 orang langsung dikeluarkan. Kebetulan teman akrab anak saya. Dan anak saya kalau libur pulang ke rumahnya. Dan bapaknya sudah menjadi bapak angkat bagi anak saya. Komunikasi jalan luar biasa. Bapaknya pengacara dan notaris. Lalu kemudian secara hukum dia minta sama saya bagaimana proses sekolah ini, kayak mana pesantren ini. Saya beri masukan. Tapi gimana? Keputusan sekolah harus memberhentikan anak yang 7 orang. Hebat. Nah, coba bayang. Yang jarang saya diskusi semua. Kemarin saya bilang sampaikan sama Raffi, kenapa terjadi begini? Ini. Ayo. Kamu kalau di posisi sekolah apa yang harus kamu lakukan? Nah, nanti baru kamu menjadi posisi siswa dan posisi orang tua. Nah, coba bayangkan Bapak dan Ibu yang berbuat. Sehingga di mana-mana hari ini. Coba, yang kita takutkan anak kita kemarin orang tuanya nelpon ini. Dia takut Ustaz di pesantren kan sekarang sedang marah bully-bulian. Takut punya anak saya dibully begini. Ini bukan bully. Saya jelaskan kronologisnya begini. Ya Ustaz, terima kasih. Dia jelas. Kalau bully pun saya pasti ambil keputusan berat. Tapi ini hampir seimbang perilakunya, sama lah. Nah, jadi saya bilang begitu di Belgia. Bapak bayangkan seperti ini. Ya. Kita memang hal-hal seperti ini harus kita gali lah. Ya, maka karena itu sesungguhnya ini akan terlihat
akan terlihat besar dalam kehidupan. Kenapa ini penting kita? Bidang biologis ya, ini yang saya katakan tadi. Perempuan mana yang besar dana kosmetik daripada ibadah? Jawab aja lah nanti. Ya. Ibadah. Kalau hilang beda, ya ibadah ya. Ya betul lah benar seperti itu. Nah benar-benar semua. Ini kita rasakan ya. Yang besar pengaruhnya iklan kosmetik atau iklan ibadah? Ibadah. Tapi penglihatannya kan. Ya begitu. Ini memang tidak bisa kita pungkiri. Perkembangannya luar biasa. Nah maka karena itu sebenarnya. Nah ini yang sering saya bilang sama anak-anak. Bidang psikologi. Bidang psikologi. Ya. Kalau psikologi barat, dia orientasinya kesehatan mental. Dia sehat mentalnya nggak selesai. Nah, berarti orangnya aman. Padahal dalam psikologi Islam belum tentu. Dalam psikologi Islam bukan kesehatan mental. Yang penting bagi orang Islam itu adalah keselamatan mental. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Yang dipanggil adalah yang sehat, yang selamat mentalnya, yang damai, yang indah, yang walaupun sehat mentalnya tapi perilakunya salah. Nah, coba kita hitung dari secaranya. Bu, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kita lewat pakai mobil di jalan itu. Nah, ini kasus Rafa ini. Kita lewat di mobil di jalan itu. Ya tolong diperhatikan sebentar dulu. Tutup HP ini sebentar. Tutup bicaranya dulu. Biar ngomong saya aja dulu. Nah sebentar itu. Nanti saya kasih Ibu kesempatan untuk diskusi di sini. Ya, nanti saya kasih. Biar berimbang dia. Ya, nanti tidak nyambung apa yang ingin saya sampaikan. Karena pesantren saya ini saya memang jujur. Kita ingin bicarakan tentang ini kesehatan, keselamatan mental anak-anak. Kalaulah destruktif anak-anak kita, ini bahaya. Kalau sudah mereka menjustifikasi sesuatu terhadap sesuatu kehidupan kita, ini berbahaya. Saya tidak mau belajar dengan guru itu karena itu, saya tidak mau. Tapi karena tugas saya sebagai pimpinan, saya didik dan saya bimbing, saya sampaikan materi ini berkali-kali. Nah, kalau tidak lagi tentu saya tetap harus memilih untuk keselamatan mental anak-anak. Sama dengan saya menitip seorang anak pada seorang guru yang saya pilih adalah anak saya selamat mentalnya, bukan sekedar sehat. Dia pulang maka membangun mental baru untuk bisa bahagia dan damai. Tapi kalau terbangun adalah destruktif, kemarahan, kebencian, kalau saya tarik dia, pasti saya tarik anak saya. Kalau setelah saya kemudian telepon kalau ini tidak kasusnya tidak selesai, dia juga bisa bermata dua. Satu sisi menganggap itu keuntungan bagi sekolah bahwa bisa mengeluarkan anak. Ini dah berapa kasus yang dikeluarkan anak dengan perilaku seperti ini. Tapi di sisi lain, saya bilang, kalau tidak ada pembinaan, kami kecewa sebagai orang tua. Masa kasus satu kali harus dikeluar langsung. Nah, maka guru pun saya ajak diskusi. Nah, kalau sementara jauh sekolah jauh aja saya dialogkan, tentu saya tidak mau sekolah ini terjadi peristiwa destruktif itu. Nggak mungkin lah. Nah, makanya saya bilang, sekarang kan saya sudah mendapat nih semua informasi, baik dari guru ataupun dari anak. Saya kan, selagi saya bisa didik, saya didik. Kalau tidak, tentu saya akan panggil dan saya bicarakan. Maka saya bilang dari sisi psikologis ini yang penting saya bahas. Dunia anak itu psikologisnya luar biasa. Ya, bahkan dia seperti itu mengenai. Maka karena itu saya bilang, tadi saya buat contoh ini. Mana yang bejat? Seorang yang kemudian berdiri di tepi jalan dengan tanpa pakaian lalu melempar mobil yang lewat. Daripada kita yang hari ini pakai peci, pakai jilbab, pakai pakaian yang hebat, tapi bicaranya tidak sopan, bahaya mana?
Ayo, bahaya mana? Hah? Bahaya kita. Karena secara psikologi barat, yang bahaya itu adalah yang melempar mobil itu. Karena yang dilihat adalah dia tidak sehat mentalnya. Psikologi barat pasti tidak jalankan itu. Dia pasti akan berkata itu brutal sekali. Tapi secara psikologi Islam, bukan itu yang masalah. Dia itu sudah dipandang rupiah al-qalam, sudah diangkat hukum darinya. Tidak bisa dijatuhkan hukum karena dia sudah majnun. Orang yang dipandang gila. Maka perilaku dia itu bisa dimaafkan oleh Islam. Karena dia tidak selamat mentalnya. Tapi kita yang paling bahaya itu kita lah. Yang kita pakai jilbab mengajar tapi bahasa kita menyakitkan. Kita berdiri di depan kelas tapi kata-kata kita pedih di telinga anak-anak kita semua. Itu yang berat. Maka kalau kita ingin melahirkan pendidikan yang berdamai, yang indah, kita bangunlah bahasa-bahasa yang menyejukkan. Walau Mister bahasa Inggris, tapi bahasanya santunkan. Jangan bahasa, kemarin ada anak-anak, you kirdun, astagfirullah, itu kamu campur aduk itu saya bilang. Nah, ya, you itu kamu, kirdun itu bahasa Arab Mister. Nah, dia kirdun itu bahasa Arabnya bahaya, artinya bahaya itu. Nah, tapi karena dia sudah pandai dua bahasa, dia gabung langsung. Ini keberhasilan Mr. Habib ini. Ya, artinya bahwa sesungguhnya apapun lah, tadi pilih bahasa yang lembut, yang damai, menyejukkan. Jadi kita berdiri di depan itu untuk mendamaikan anak, bukan membuat anak destruktif di depan kita. Bisa berdamai dengan dia antara mereka, antara kita semua. Jangan menghujat, jangan memaki, apalagi bicara yang tidak santun pada anak-anak kita. Karena kita sudah dipandang, Saulana. Karena tujuan terbesar seorang guru di depan kelas itu bukan mengisi otak mereka dengan ilmu pengetahuan, tapi tujuan terbesar adalah menyelamatkan mereka dari api neraka. Itulah tujuan terbesar. Jadi mari kita lihat dari sisi ini. Jadi makanya saya bilang bahwa kita bicara ini. Nah, ini kondisi yang sedang kita saksikan hari ini. Boleh jadi banyak lagi saya lihat ini. Dengan kenapa Ramadan ini penting bagi kita. Kalau saya penting, makanya ada tadi kan bermacam-macam. Jadi dengan Ramadan semua jadi berkah, mudah-mudahan amin. Ilmu yang kita dapatkan jadi berkah. Ilmu yang kita ajarkan jadi berkah bagi anak-anak kita. Maka sekolah Ramadan iyalah. Jadi kalau ada yang kemudian tanya, kenapa Ramadan? Pertanyaan orang tua sama saya adalah, Ustaz, ngapain anak kami di rumah? Itu. Ya puasa lah. Iya puasa Ustaz, tapi hilang dia. Entah di mana-mana. Ya lebih baik kita memilih Ramadan untuk sekolah. Biarlah 15 hari itu pekerjaan yang luar biasa. Maka Ramadan ini saya katakan latih. Jangan dulu maaf di Parabek dulu sekolah. Ya, dikasih karena sekolah Ramadan, rupanya jam olahraga disuruh juga guru olahraga masuk. Anak sedang lemas disuruh olahraga. Baca malas dia. Akhirnya guru tidak sabar keluar kata-kata. Dan kemudian saya evaluasi, berarti Ramadan jangan belajar olahraga lagi. Kenapa? Lelah siang-siang itu disuruh olahraga, anak-anak kan tak mungkin. Karena gurunya tidak sabar keluarkan kata-kata yang luar biasa. Dia bilang, dah, jangan spontan kita salahkan guru, tapi kita coba evaluasi baik-baik. Walaupun kita beri peringatan pada gurunya karena membacakan kalimat itu pada anak-anak, tapi kita tetap evaluasi secara dia. Kita panggil gurunya dan apa semuanya, kalau kita benahi, jangan. Kalaupun anak tidak mau Ramadan ini, hadapi dengan tenang, jangan emosian. Ini konsep seperti itu. Bapak dan Ibu yang berdiam, ini saya ambil. Ini ironisasinya. Saya penelitian dokter ini lebih banyak di Jepang tentang puasa ini. Ya, dia seorang ahli bedah tentang saluran cerna dan memeriksa usus melalui endoskopi. Itu kan dimasukkan ke mulut. Endoskopi.
Ya, pada ratusan ribu pasien di Jepang dan Amerika. Apa sih? Sering berpuasa akan memberikan kondisi usus yang terbaik. Jadi kalau iklan sekarang bagaimana mengosongkan usus, lebih baik puasa. Ada jualannya sekarang lebih banyak. Apa daun sena ya? Daun sena. Saya pikir katanya memang seperti ini. Ternyata puasa jalan. Ya. Yang kedua yang apa? Yang ingin saya baca ini dia, Yoshinori Nagumo, masih Jepang juga. Ini seorang ahli bedah plastik dan direktur klinik kanker payudara. Dia menyatakan bahwa agar hidup sehat maka seringlah berpuasa, makan yang bergizi dan tidur pada jam 10 malam. Nah, ini yang suka bertanggang, mempercepat kematian. Ya benar. Nah memang hasil analisis dia sudah meneliti banyak. Bahkan karena dia karena orang kanker payudara itu dia menyuruh berpuasa sering. Sebelum beroperasi dia jarankan untuk berpuasa terus. Sering-sering berpuasa. Karena dia memang dia sudah banyak yang dia teliti tentang pasiennya, yang makanya dia berkesimpulan seperti ini. Dia tak masuk Islam, tapi puasa itu adalah apalagi kalau konsep Islam puasanya teratur dan hebat. Tapi ini dia kesimpulan agar hidup sehat maka sering berpuasa. Ya, makan yang bergizi dan tidur pada jam 10 malam. Kita sampai habis kita jam 9 loh, 10 atau 11:10. Kadang saya kasih waktu anak saya, kamu tidur sampai di sana berapa menit baru tidur? 15 menit kelamaan, berarti tidak usah kamu keluar, sini aja sama saya. Kamu berapa? 5 menit, 5 menit, ya udahlah 5 menit kalau kamu tidur, saya kasih kamu keluar. Baru keluar langsung tidur. Kalau tidak, sampai jam 11 masih ribut. Makanya rumusnya apa? Orang saat ini, nah tahu tidak Bapak Denny? Kenapa para politisi itu banyak mati mendadak? Karena tidurnya tidak teratur. Lagi saya bilang Bapak dan Ibu yang berbahagia, berada di sini. Ada yang duduk di kedai di Simpang Jantung, sedang main-main jam 12 malam sakit perut, dibawa ke rumah sakit. Jam 2 dipanggil Tuhan. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena ini memang tidur malam itu luar biasa memang. Tapi bangun jam 2 ada apa ini dia? Bangun jam 2 ada masalah begitu dia. Jam 3 ada masalah. Tidak man. Kenapa? Itu sudah karena rentang waktu untuk istirahatnya kan jam 11-12 itu rentang waktu memang jantung itu agak sedikit diringankan kerjanya. Nah itu hasilnya. Ini lagi yang saya lihat Bapak dan nomor 2 ini yang dapat hadiah Nobel ya. Yoshinoro Ohsumi. Nah, ini Jepang semua ini. Dia penerima Nobel dalam bidang kedokteran 2016. Dia meneliti tentang sel-sel lapar. Jadi ternyata di tubuh kita ini kalau puasa akan layu sel-sel lapar. Ternyata kita kira sel lapar itu apa? Maka dia katakan para orang lapar atau puasa dari sekitar 8 jam atau ada yang sampai 16 jam. Maka tubuh menghasilkan protein khusus namanya autophagy. Ya, di seluruh tubuh. Jadi nanti apalagi akan lahir nama sapu raksasa sel-sel lapar itu. Nah, sapu raksasa yang menyapu bersih sel-sel rusak dan memakannya, itu dia. Sel-sel lapar itu memakan sel-sel yang rusak, lalu kemudian membersihkannya. Dia disebut dengan sapu raksasa itu. Jadi ternyata semakin sering orang puasa semakin mana? Cuma Rasul mengingatkan jangan puasa-puasa, yang tiap hari saja ada puasa. Maka ada orang yang memilih puasa Daud, sekali puasa sehari makan, sehari puasa sehari. Nah tapi bagi kita yang hari ini, saya anak-anak dulu banyak, tapi ternyata salah niat. Dia banyak puasa Daud, sekali puasa ternyata salah niat, bukan niatnya untuk cerdas dan kenal Allah, supaya bisa banyak makan di dapur. Pas puasa dia kan 3 orang 4 orang cuma, dia duduk di dapur bisa tabuh seenaknya. Akhirnya apa? Pikirlah Pak. Dipikir-pikir akhirnya saya coba kamu makan sekarang mulai hilang puasa Daud.
Tapi saya batasi memang karena takut kita lelah sekali nih. Maka kita batasi puasa Daud. Tapi usia 60 tahun ke atas, ya anjurannya memang puasa Daud. Karena udah ada enak lagi makan seperti anak muda sekarang. Sudah tertahan seleranya. Kalau sekarang masih ikut-ikutilah anak muda. Ya kan? Kenapa? Ya beli ikan kita ikut ikan, dari daging bagi daging. Tapi satunya usia sampai sekian ini nanti suatu. Ini hasilnya ternyata orang puasa itu melahirkan sel-sel lapar luar biasa. Dia meneliti semua sel-sel lapar itu apa yang terjadi, apa yang dilakukannya oleh sel-sel lapar. Itulah hasil kesimpulannya. Bahwa sesungguhnya ya tubuh kita itu akan semakin lapar kita akan menghasilkan protein khusus. Jadi orang yang lapar makanya 10 hari pertama itu luar biasa. Dia membentuk siklus baru. 10 hari itu yang disebut rahmat oleh hadis Rasul itu. Tapi di dalam tubuh dia membentuk siklus baru. Sel-sel kita itu sedang bertarung luar biasa itu. Itu maka dibagi 10-10 itu. Rasul bagi dari segi keagamaan itu, tapi dari segi kesehatan. Nah ini dosen Unan yang jelaskan. Pak Mayru. Ya, jadi luar biasa. Dia ambil saya ikut diskusi dia katanya. Maka apa seperti itu ya? Karena ini luar biasa. Nah, konsep-konsep seperti inilah yang katakan puasa. Di sinilah kan. Tapi karena saya dunia pondok, saya tidak ngepas yang bentuk apa jasmani ini. Tapi penting bagi kita. Kaitan jasmani dengan kegiatan nafs kita itu, dengan kegiatan rohani kita itu sangat bererat sekali. Maka memang itu apa yang kita makan akan membentuk kesehatan jiwa atau tidak. Maka banyak kajian orang ke sana. Ya, jadi karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau makanya kata Rasulullah, andai tahulah seumat ini rahasia Ramadan, dia minta setiap bulan itu pasti Ramadan. Mana banyak kesehatannya luar biasa, keuntungan jiwanya luar biasa. Tapi kan kita kadang tahunya sedikit, tahunya sedikit, tapi ngomongnya banyak. Yang ini yang berat. Bahu tahunya segini, tapi fatwanya besar. Maka karena itu sesungguhnya kita akan sangat luar biasa ini. Ya. Nah, kenapa kita perlu tazkiyatun nafs itu, pembersihan diri? Ya karena itu. Karena perjalanan spiritual manusia itu ya di situ. Karena puncak Ramadan kita ini kan bertemu dengan Fitri. Nah, kalau bertemu Idul Fitri, bertemu kebahagiaan, bertemu kedamaian, keindahan, maka untuk sampai ke sana ya harus tazkiyatun nafs, membersihkan diri lah. Kita coba. Kenapa? Ini dah al-insan dan nafs itu ada luar biasa. Nah, lihat, sini komatemanya. Ini saya. Al-insan itu dia. Ambil ini teori kepribadian. Al-insan, ar-ruh dan jasad. Ini kan sangat berkait. Dia ada di tubuh kita semua. Karena ada jasad, ada ruh. Nah, lalu nafs. Di nafs itu ada kalbun, ada akal, ada hawa. Hawa itu ada syahwat dan ada ghadab. Ghadab ini sadis ini. Bicaranya ngawur, menyakitkan, pedih. Kalau ghadab tidak ada terkendali lagi. Tapi apakah boleh dihilangkan? Belum tentu. Nah, lalu apa harus dilakukan dengan puasa? Nanti kita lihat. Syahwat, dia bisa seperti binatang ya. Tapi kemudian apakah harus dihilangkan? Belum tentu. Maka kita coba dengan Ramadan ini. Ya, jadi karena kompleksnya manusia itu perlu mendapat asupan semuanya. Apa itu? Baik rohani, baik jasmani kita. Perlu penjagaan. Nah, karena itu ini kita lakukan sekarang ini. Kita akan masuk sekolah baru, murid baru kita ini. Mau jadi murid baru di Ramadan. Ya, Reza mau jadi murid baru. Atau ngulang lagi. Nah, naik kelas terus ya. Ada seperti itu. Kenapa?
Ada yang ulang, ada yang naik kelas, ada yang tidak, ada yang murid baru juga. Kenapa? Ini apa modalnya? KCOD. KCOD. Modalnya apa? Modalnya COD. Iya. Nah, nanti perkiraan kita sampai di level berapa ini? Nih kita masuk sekolah, masuk pelatihan, kita nanti akhir yang kita inginkan ini, kita level berapa kita lakukan? Nah, level berapa ini? Nah, sehingga kita kalau ingin levelnya tertinggi, tentu kita akan berpikir kita ngambil paket berapa? Paket standar, paket komplit, atau paket berapa? Program apa yang akan kita pilih nanti? Ini kaitannya seperti itu, sehingga perlu asesmen awal namanya. Jadi sebenarnya ada asesmen awalnya. Di kurikulum Merdeka itu penting, ada asesmen awal, harus diberikan seperti itu. Nah, bisa enggak menjadi wisudawan kita nanti? Kalau enggak ya luar biasa. Nah, ini saya pikir itu kalamannya. Ya, jadi kalau apa Sumbangkau laut itu Idul Fitrinya hebat. Ya, sudah berhasil. Nih, nah modal awal kita ini. Bahagia aja lah dulu. Bahagiakan aja dulu menyambut Ramadan. Setiap datangnya Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Coba bayangkan. Bahagianya datang Ramadan. Nah, ini tubuh aja udah dibebaskan dari api neraka. Bahagia aja, Bro. Nah, ini kan bahagianya beragam. Anak kita bahagia karena pulang. Saya takut gurunya bahagia karena libur gitu. Nah, itu yang saya takutkan. Kalau takut bahagianya karena datang Ramadan, hebatlah. Ada paket-paket yang ingin kita isi. Nah, kalau tidak nanti seperti itu. Nah, maka kata Rasul ini, seandainya umat itu mengetahui apa yang terdapat dalam bulan Ramadan itu, maka sungguhnya mereka akan berharap 1 tahun ini Ramadan penuh. Ya, tapi kan yang tahu, yang tidak mau tahu gimana? Atau yang pura-pura tidak tahu? Ini kan macam tipe orang. Ada yang tahu sedikit, ada yang tahu sedang, ada yang tahu banyak. Ada yang sudah tahu tapi berlagak tidak tahu. Ada yang pura-pura nggak tahu benar, seperti tidak mau tanya. Yang jelas Ramadan datang, yang penting saya buka juga kedai saya. Makanya pergilah ke Aur Kining ini, pesta dia, karena orang tidak jualan, saya jualan sendiri. Nah, seperti itu ada paket-paketnya. Jadi saya seperti ini, ya. Jadi karena itu sini aja saja biasa. Saya agak berat nih menceramai para ustadz semua ini. Tapi tidak apa-apa lah. Kapan lagi juga saya menceramai ustadz ini dan ustazah ini. Ya. Nah, karena itu makanya paketnya paket seperti apa. Jadi desain kita untuk apa kita? Saya yakin memang sekarang kemarin saya berharap murid saya bisa di ini juga. Tapi nantilah pulang malam di sini saya kasih mereka paket kita akan isi apa? Dan saya yakinkan itu semua. Kita semua pasti bahagia lah dengan macam-macam. Dulu kalau saya bahagia, salah satu program saya itu ya membuat program Ramadan di Bukit Tinggi. Salah satu kali ternyata salah banyak hal. Apa yang akan kita isi? Saya makanya belum pernah waktu itu saya mendesain bahwa 10 hari terakhir itu apa yang harus kita lakukan. Nah, karena itu sesungguhnya sejak perjalanan apa ini waktu dan usia ini ternyata kita harus mengarah kemana ini. Kalau satu sisi sekali lagi saya masih bersyukur saya diberi kesempatan hidup. Nah, kalau dulu orang bilang hidup itu pilihan, saya termasuk bilang begitu. Hidup itu adalah pilihan, ternyata tidak juga selalu benar. Hidup itu memang rahmat Allah. Nggak pilihan lagi. Dia yang ngasih kok. Dia yang beri kesempatan ini. Kalau kita bilang juga pilihan, siapa yang bisa memilih hidup atau mati? Allah yang juga. Banyak orang yang bunuh diri tapi tidak mati-mati. Tapi banyak orang yang ingin hidup lama. Aku ingin hidup 1000 tahun tapi mati.
Nah karena itu pilihan hidup tidak hanya sekedar pilihan ternyata. Hidup itu rahmat Allah. Jadi karena selagi sampai usia seperti ini sudah sangat luar biasa. Walaupun namanya rahmat, tapi tak pandai menikmati rahmat Allah juga tidak bisa. Walaupun namanya rahmat, bagaimanapun lah namanya. Tapi kalau kita bisa memakai rahmat Allah dengan hebat dan tepat, saya yakin. Nah, jadi paling tidak ini saya bilang bahwa Ramadan ada di depan kita. Kita sangat dekat dengan Ramadan. Tinggal kita ingin mengisi seperti apa. Ya, kalau kita ingin menjadi yang terbaik, ya alhamdulillah. Nah, ini silakan. Ini doa Ustaz Tarwaji tadi. Tapi modal utama ini modal utamanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini modal utama ini. Ya. Sya'ban berapa hari, Ustaz? Sampai kita sekarang ini Ramadan berapa hari? 27 sekarang. Enggak sampai Ramadan. Kalau Muhammadiyah 29 ya. Kalau apa? Kalau pemerintah nunggu dulu fatwa mana yang dipakai. Habib mana yang dipakai, Habib? Pemerintah aja lah ya. Saya dari dulu pegang itu aja. Kalau kurang sila genapkan aja, itu aja jadi. Ya, hadis lebih banyak ke arah itu. Ibu yang memilih Muhammadiyah asli. Tapi saya sampai hari ini masih tetap berpegang keputusan pemerintah. Karena rakyunya adalah melihatnya. Hisab itu betul. Tapi karena hisab ini produk manusia dengan caranya pasti ada lemah juga. Walaupun dengan rakyu itu juga ada lemahnya, tapi paling tidak keputusan yang diambil oleh pemerintah Islam itu lebih kita pegang. Ya, untuk menghilangkan khilafiyah seperti ini. Nah, modal utama kita ini, saya yakin tidak dapat nih. Ya mungkin seperti. Ya, paling tidak. Kalau kita punya program lah dari Sya'ban, dari Rajab Sya'ban ini, nanti besok saya memang begini Bapak dan Ibu. Ini saya riset mendesain memang. Membandingnya seperti ini. Ya, misalnya mampu tak kita mendelete di awal Ramadan itu kita menstabilkan badan kita. Itu penting. Rasa marah kita itu kita stabilkan. Sehingga kita bisa mengendalikan. Kita catat sebenarnya apa yang paling lemah dalam diri kita. Kelemahan kita sebenarnya berapa persentasenya, kita rangkum masing-masing diri kita. Lalu apa yang bisa kita delete dan apa yang bisa kita bangun. Sehingga apa? Amalia, aktivitas sebagai matrikulasi itu bisa kita lakukan dengan hebat. Ya, gitu. Nah, kenapa sesungguhnya kalau tidak bisa dia melahirkan binti kita. Dan seperti ini. Kalau kita sudah tak bisa mendesain untuk mengurangi kemarahan, menghadirkan rahmat, menghadirkan doa. Coba lihat. Dia akan melahirkan bintik hitam di diri ini. Innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, nuktatus sauda. Ya. Ini satu hal yang memang kalau sudah terbiasa untuk marah, membenci, mendendam, berapalah nuktahnya. Jadi siap ini Bapak dan Ibu, satu saja nggak ada benci di antara kita, dan tidak ada dusta di antara kita. Saling bermaafan kita ya menghadapi Ramadan ini. Jangan kita sama rugi semua. Sudahlah puasa lelah-lelah, hasilnya nggak indah. Maka sekarang saya kan tidak panggil guru, seluruh karyawan, laundry juga apa semua masuk sini. Bu laundry masuk semua nih. Ibu yang mana? Aduh, ibu ya suruh masuk. Karena seperti ini, kenapa? Ya, karena ini kita bersihkan semua, kita tapulah hal-hal yang tidak baik itu. Karena kita akan daya lombakan untuk kita bisa menyelesaikan Ramadan kita tahun ini dan berakhir sebagai Idul Fitri.
Ya, maka karena itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kenapa sebenarnya? Karena kalau sudah seperti ini kata Rasul, tentu kita sudah banyak bintik hitam di dada kita, di hati kita. Kalau dia apa? Kalau yang merokok ini ya saya kan yang merokok ini, yang merokok ya belum tentu juga selamat gitu ya. Saya kan ya, karena perokok pasif ini parah lagi. Saya pulang pelatihan dari pelatihan ulama di Medan, naik mobil ANS. Nah duduk di sana, lalu datang seorang bapak. Nah ini sebelah kiri bawah, nah siapa duduk? 04. Boleh enggak bapak duduk di sini? Boleh pak, silakan. Tapi boleh enggak bertanya? Karena enggak marah kan? Silakan, apa tanyanya pak? Anda merokok tidak? Enggak pak. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah pak? Saya bilang, saya takut kalau Anda merokok nanti saya tidak siap melihat orang merokok. Ya kapan pak? Sudah 2 tahun terakhir ini. Kenapa pak? Nah, duduklah dia cerita. Anak saya itu 3 orang dokter. Ketiganya larang saya merokok. Tapi alhamdulillah tidak mau saya berhenti. Itu dia. Alhamdulillah tidak mau saya berhenti. Coba bayangkan, kenapa tidak mau berhenti? Ya karena dia saya sekolahkan dulu. Masa larang saya? Aduh, egonya luar biasa. Tapi anaknya tidak jenuh, larang juga. Lalu apa kemudian dia duduk. Akhirnya sampai satu titik nak katanya, saya sakit. Ternyata paru-paru saya ada bocor. Ternyata sudah gelap hitam. Satu-satunya cara membersihkannya adalah masukkan selang ke hidung itu. Dimasukkan selang ke hidung, lalu kemudian dihisap. Dikeluarkanlah darah kental hitam itu. Yang bintik-bintik itu rupa darah hitam, dikeluarkan semuanya. Memasukkannya ada sudah coba tobat. Ya, tidak akan merokok lagi. Akhirnya apa? Rupanya dikeluarkan, diulang lagi masuk ke yang di kiri. Waduh, ya Allah. Sejak itu baru saya berhenti merokok. Dan sekarang takut saya melihat orang merokok. Maka saya tanya anak. Nah, jadi memang itu nuktahnya karena rokok itu. Kalau salah dan dosa gimana coba? Makanya Ramadan inilah untuk mentazkiyahkan, merapi dan membersihkannya, mendeletnya, mensedotnya semuanya. Maka kena kita sedot hari ini. Mudah-mudahan betul-betul lahir fitrah yang hebat dari kita. Nah, kenapa? Dosa itu ini, Bu. Bapak, sumber penyakit. Ini tidak dosa lagi. Ya, penyakitnya adalah patologi mental. Ya. Yang seperti ini akibat. Ya. Jadi orang-orang sakit mental itu banyak dosa. Tapi tidak sadar kadang. Coba bayangkan. Wah, kalau Hasbi pemarah di lokal, hati-hati Hasbi marahnya. Nanti jangan sempat lama. Tapi terlalu sayang jangan pula. Lupa pula kita standarnya. Maka karena itu diberi. Jadi kenapa? Ada ketemuan tanpa kita sadari memang dosa kita menjadi penyakit bagi diri kita. Terutama yang paling hebat adalah jangan aja. Nah, ini yang sebutkan. Nah, ini coba saya belum ada baca ini. Nah, jadi maka hal-hal seperti ini ya. Jadi sakit perut, anak sakit perut terus saja. Sakit perut ya kan tidur. Ya. Karena sudah kebiasaan, udah malas masuk. Ya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, ini hasil yang lihat. Dia orang yang muda ini, kalau Dokter Mairul itu kan dia sudah tulis, mudah-mudahan ada dalam slide ini saya buat. Ada yang penyakit dia itu kan sudah standar ya. Mah pasti stres. Penyebab terbesar itu bukan saya itu menyampaikan, dokter itu. Mah itu terbesar itu bukan persoalan tak makan gitu. Kalau tak makan pasti orang puasa itu mah aja semua. Tapi bukan itu penyebab pertamanya adalah stres. Makanya dibikin, jangan bikin anak stres di kelas. Siapa yang suka bikin anak stres di kelas berarti menimbulkan penyakit mah bagi anak-anak. Coba.
kita analisis besok. Siapa yang menyebabkan, kalau di lokasi sedang belajar sakit mah, kita teliti lah nanti. Jadi jangan bikin stres anak, bikin damai, bahagia. Kadang anak ini yang bikin Ustaz yang yang bikin saya stres, bahkan nangis ya. Ya, kita teliti, kita panggil anaknya. Kamu penyebab mah bagi Ustaz. Ya, artinya secara rileks kita bicara ya. Makanya bagi kembali kita pendidik anak-anak ini dengan baik, karena pasti ya. Saya dokter Mairo itu kan. Nah sekarang penyakit apa yang paling berbahaya sekarang yang paling banyak keluar ini? Hipertensi, teman-teman. Ya, diabetes. Olah, diabetes itu ternyata kesedihan yang panjang. Penyebabnya itu dokter Mairo bilang. Makanya kan bikin sedih anak-anak, bikin bahagia. Jangan kecil-kecil nanti diabetes dia. Coba bayangkan. Jadi bikin anak itu bahagia gitu. Bahagia. Salah satunya Raisa punya program kemarin sebagai wali kelas, diajak ke tepi pantai. Dia kata bukan anak aja yang hilang diabetesnya, dia ustazah hilang diabetesnya. Artinya bahagia kan dia. Bikin bahagia anak itu, bikin damai. Kenapa bang seperti itu? Kalau anak stres di asrama, wah kita parah semua. Tahun ini sudah agak lumayan, tidak banyak yang sakit, kecuali hanya gatal-gatal. Itu penyakit lumayan di asrama ini. Penyakit asrama dari dulu sampai sekarang. Sedangkan ya, saya Irfan aja dulu di asrama kena itu. Watermark. Hah? Watermark. Banyak tuh aduh. Tapi kami satu asrama itu dibawa ke Ahmad Mukhtar. Ya, satu asrama putra di Parabe itu harus ke Ahmad Mukhtar karena semua katoyasoi. Ya karena kadasoi bunyi. Siapa dia digari bunyi kata dokter itu kok kadasoi gitu. Tapi ini apa namanya? Apa? Kabias namanya. Iya, takut benar, takut betul kita namanya. Biarlah kadasoi itu. Setiap digari lama, sanang. Tapi bunyinya tidak enak. Nah, kata dokter tu, aku sakit namanya kata soi gitu. Kata soi itu. Kira namanya kabias dapat. Ngeri namanya. Kayak nama anjing gila. Ya ngeri. Artinya ini sebenarnya. Allah bayangkan seperti ini. Ya. Jadi hal-hal ini terjadi hari ini. Kalau kita ikuti cara TV yang sergap layak ini aja semuanya. Penyebabnya luar biasa. Nah karena itu sesungguhnya Ramadan menghadirkan luar biasa ini. Kenapa? Ini dia. Al-Ghazali bilang begini. Nah, bentuk-bentuk penyakit jiwa itu kata Al-Ghazali. Ya. Al-akhlaqul khabithah amradul qulub wa asqamun nufus. Ini yang kata. Jadi karena itu ya akhlak tercela, iri, dengki, dendam, dusta, angkuh, DLL tambahkan aja. Kalau memilih DLL masih aman lah. Orang dah tahu. Tapi ini memang penyebabnya susah diajarin. Ego tinggi luar biasa, merasa di atas segala-galanya, ini berbahaya. Dalam dunia pendidikan nggak bisa. Nah. Jadi maka kemarin sunnah seperti itu ada. Ya saya janji dulu tidak memberikan. Nanti lah kalau udah sempat dalam pelatihan. Ternyata tulisan tangan itu banyak makna. Termasuk tanda tangan ini. Saya kemarin jalan tuh. Ya yang gini-gini tanda tangannya ternyata ada makna. Ada yang gini. Ternyata. Saya hanya pesan Raisa, tukarlah tanda tangannya, buka sedikit. Supaya orang lain datang untuk menemuinya. Banyak kali putar dan dari awal itu sudah tertutup hebat. Paling tidak dibuka sedikit. Kalau analisis tanda tangan itu hebat. Tulisan tangan apalagi di Jepang orang kalau lama kerja tidak boleh dengan tulisan komputer, tulisan tangan. Karena untuk meraih ini posisinya itu di mana tepatnya. Kadang ada rahasianya, termasuk tanda tangannya itu. Ya seperti ini. Ternyata ada yang luar biasa. Saya tahu ingat dulu ada murid saya, tanda tangannya Julia Fauziah namanya.
Julia ketua OSIS perempuan rating saya waktu saya di Parabe, kamu kuat. Saya lihat tanda tangannya. Cantik sekali tanda tangannya. Saya bilang, jangan rubah tanda tanganmu. Ternyata memang dia lulus Parabe, masuk tafsir hadis di Padang, kuliah tafsir hadis. Terbaik dia, bahasa Inggris bagus, bahasa Arab bagus, tapi ngelamar ke Parabe tak dipakai jadi guru Parabe. Nelpon saya, Ustaz, saya ditolak orang Parabe Ustaz, karena kamu demo dulu sih. Makanya jangan ke Parabe lagi. Tempat Ustaz aja lah, waktu itu saya mimpin Surabi Mekah. Jangan ke saya. Jangan, kamu udah akan berkembang di sini. Mana? Kamu sekarang di mana? Saya di Padang Ustaz. Apa kegiatanmu? Ngajar anak-anak autis. Lanjutkan itu. Ajar anak autis, selesaikan TOEFL-mu. Diambil TOEFL-nya, lulus dia TOEFL internasional. Ambil sudah selesai, kamu dapat sertifikat, buka Google. Cari beasiswa ke daerah barat sana. Akhirnya dia lulus di Inggris, LA. Dia lihat LA, dia melihat, Ustaz, ada 2 jurusan, satu pendidikan, satu lagi itu adalah religius. Mana yang besar? Jangan ambil religius, nanti murtad kamu sampai sana, saya bilang. Lalu apa Ustaz? Ambil pendidikan. Saya dulu apanya? Lalu sebelum kamu berangkat ke Inggris, cari swasta yang bisa mengakui pendidikanmu berapa persen. Sebelum berangkat, ajarlah kamu ambil pendidikan. Akhirnya diambil di dekat dakwah lama, diambil di situ. Akhirnya apa? Sebelum berangkat dia selesai S1 tarbiyahnya. Sekarang dia jadi dosen di Irian Jaya, punya suami pun orang Irian Jaya. Dia tamat LA. Sama-sama di LA dia dapat. LA. Iya, di Inggris. Dua. Dia luar biasa. Jadi tanda tangan betul-betul bisa ditebak. Kecenderungannya. Awas nanti tanda tangannya saya buat kalimatnya di bawah. Salah satu itu. Karena apa? Ada Dr. Abdul Razak, saya bawa ke Muhammad Nadis. Dan suruh ikut belajarnya. Guru aja semuanya. Abdul Razak yang membuat penelitian di sini, kompos untuk tanaman di sini. Tapi guru-guru saya kasih dengan Ustaz Abdul Razak, dia katakan ada TU saya, dibilangnya azamalah kasusnya Sarai Said. Ini dibukalah lagi ini. Kalau tidak susah kamu dapat nih. Lalu pusing dia merubah tanda tangannya. Dah seminggu dia mencoba-coba aja. Ini dah bisa, ini dah bisa. Dia merubah tanda tangan biasa, merubah dia. Ternyata benar, mengubah dari dalam ternyata bukan tanda tangan. Mengubah dari dalam. Coba perbaiki dari dalam. Kini apa? Dia berhasil. 3 bulan sudah itu datang orang Medina. 2 bulan kemudian nikah, sekarang Jakarta. Jadi banyak faktor hal-hal lain yang tanpa kita sadari. Ilmu-ilmu seperti itu sudah banyak dipakai dan memang tuh. Nanti kalau hati-hati tanda tangan saya baca. Sering-seringlah buat tanda tangan di absen yang serius. Ini si absen saya lihat. Jadi ini Al-Ghazali bilang begini. Kembali sini ya. Jadi apa? Iri hati, dengki. Ini sebenarnya kenapa seperti itu? Ini adalah penyakit hati. Tanyalah sama Ustaz Irfan kalau tidak percaya. Yakin saya itu. Ya Ustaz Irfan. Ya pasti. Kenapa? Angku, dusta, dendam, apalagi dendam. Dan hebatnya lagi dalam dunia kesehatan, dendam penyebab kanker terhebat. Cobalah, siapa yang mau dendam sekarang? Berapa tahun kita bertemu dengan kena kanker? Bahaya dendam. Jangan. Dikata tidak ada kaitan, tidak ada yang ada kaitannya. Semua ada dendam. Hati-hati, stabilkanlah dengan puasa tahun ini. Ya, kenapa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, inilah kemudian kita coba menghapusnya. Ramadan memberikan efek yang luar biasa yang bisa mendamaikan. Nah, saya pikir 10 menit lagi nanti kita langsung apa? Saya hanya ingin katakan nanti kalau seperti ini, saya yakin ini para ustaz sudah berada di situ ini dan luar biasa. Kenapa? Ya, karena memang kalimatnya ini dia. Boleh jadi kita punya potensi seperti ini. Siapkan ini, Saban ini. Dia nih. Marah, kubur, dendam, iri hati, ujub, sombong, zalim, putus asa.
Ria, dusta, ghibah. Cobalah semuanya baca aja. Kemudian checklist mana yang ada di dalam diri kita. Checklist saja. Checklist saja satu-satu. Ada mana yang prioritas akan kita bersihkan di Ramadan tahun ini. Inilah benar. Kalau ini DLL juga ya. Dan ternyata rasa ketakutan, rasa kekhawatiran itu bagian dari dosa. Was-was terus dalam hidup, gamang menjalankan hidup. Nanti mudah-mudahan siap ini ndak gamang giah lain. Ya, dan ada rasanya seperti ini. Ndak boleh gamang dengan keputusan hidup asal disandarkan kepada Allah. Karena itu bagian dari penyakit. Kenapa? Orang pasti melihat mencari orang pintar hari ini banyak sekali, tapi yang sulit adalah mencari orang yang mau. Nah, karena itu orang yang punya mau dan pintar itu jauh lebih hebat. Maka karena itu sesungguhnya proses pasti dia lihat seperti itu. Jadi karena itu kita mengatakan, kita lihat ini semua, kita coba delete satu-satu. Mudah-mudahan marah kita desain menjadi sebagai nanti ada tuh apa jadi marah itu kalau didesain jadi apa? Menjadi kudrah, ability, kecakapan. Orang yang punya rasa marah, kemauan kuat, tapi kemudian dimodifikasi dalam hidupnya, dia menjadi ability, dia kecakapan yang luar biasa. Kalau orang yang tua-tua saya ada darah adalah awak kalau lain dibawa ke indah-indah bahara nih. Kalau dapet ke indah-indah bahara nih. Kalau namun datang juga ada bahara ke indah bahara. Kalau namun orang kedua bahara ke indah terserah sendiri, tentu terserah. Ini bahaya itu. Nah, karena itu sesungguhnya kodok itu kalau kita punya, kita desain menjadi sebuah ability, kecakapan. Dia akan menjadi luar biasa itu. Akan tangkas luar biasa. Itulah para Rasul ajarkan anakmu berkuda dan memanah supaya dia tangkas. Lelaki yang pandai berkuda dan memanah diasumsikan oleh Rasul nanti dia akan tangkas dalam hidup. Mengambil keputusan yang tepat, mengambil kebijakannya hebat, maka dia mengambil keputusan untuk dirinya pasti hebat. Apapun resiko siap ini saya siap tanggung. Apapun resiko siap ini saya siap menanggung. Karena inilah orang-orang yang membuat. Tidak perlu khawatir. Saya bilang begitu. Kenapa? Saya nikah sama istri saya ini cuma gaji saya 250. Apa bayangkan? Bayangkan saya. Ustaz nikah umur berapa? 35 nikah? Ya. Saya 35 itu udah hampir 5 anak saya. Saya umur 28 kan. Yang 35 masih kuliah kan? Oh masih kuliah. Jadi nikah masih kuliah kan? Beliau lebih cepat dari saya. 28 masih bid'ah. 28 dah bid'ah. Termasuk bid'ah. Lebih 25 ya. Lebih 25 ya. Jadi saya besok. Tapi memang itu keputusan makanya wajar. Ustaz Roji anaknya masih SMA tertinggi. Karena saya desain sebelum umur 30 sudah wajib saya bilang. Nah, orang kenapa? Waktu itu memang saya tidak tahu siapa jodoh saya. Tapi saya umur 30 sudah harus. Sebelum umur 30 dan saya buat gong 2000. Tidak tahu. Gong 2000 tahun 2000 sudah harus kena edikan. Ternyata Tuhan datangkan. Karena saya punya visi begitu, dikasih Tuhan. Yang punya visi mau nikah ini bahaya ya. Ibu tahu berapa nikah? Kan bingung ya. Kalau saya tadi karena jelas ini fotonya harus dibuat, dituliskan. Saya tuliskan di kertas saya buat apapun pesantren ini pun saya tuliskan di dinding. Tahun 2014 buka pesantren ini. Saya buka gagal, tidak ada murid sama saya 2 orang. Tapi karena bentrok pula dengan yayasan, saya pindah ke Nurul Ihsan. Saya pakai Mia waktu itu. 2015 karena tidak punya dana, saya masuk ke Muhammad Nadis. Saya dirikan Muhammad Nadis. Di sana kemudian disitulah saya belajar. Kemana Pak Haji pergi saya dibawa. Saya lihat Pak Haji berpikir bisnis, waduh keren sekali Pak Haji. Saya lelah benar. Tapi cara beliau berpikir harus dipelajari.
Akhirnya tidak imbangnya begini. Beliau pagi itu sudah subuh dia istirahat sampai jam 11. Jam 11 keluar rumah. Kita bangunnya dari jam 3 sudah kerja. Lalu kemudian beliau pergi sampai jam 4. Nah, kita dibawa pulang jam 4, hampir 24 jam kita tidak tidur. Makanya saya lelah pasti itu. Tapi cara pandang pikiran beliau tentang itu luar biasa. Jadi saya bilang sama Umi, 2018 kita buka pesantren. Nampak orang mana gedungnya? MDA ada gitu. Pagi saya lihat begitu. Bagak sekali beliau mengambil keputusan ambil MDA. Di mana anak tempat sih? Kalau tidak ada rumah gedung, kita bagi dua aja rumah kita ini. Kita sekat dengan triplek. Nah, sebelah perempuan, sebelah laki-laki. Nah, selesai itu aman sebelah. Dapat ambil 10. Rupanya dipinjamkan gedung di ujung sana. Melihat perempuan mau disekat di rumah, ada teman Umi, pakai aja rumah kami yang belum dihuni. Rumah itu ternyata takut orang. Kalau masuk anak-anak aja takut saya. Saya suruh dia baca Al-Quran. Sekarang sudah nyaman. Orang yang punya rumah itu tidak. Kalau pulang dari Pekanbaru jam 2, ngeri rasanya masuk ke rumah. Setelah anak-anak baca Al-Quran di sana, sekarang jam berapa aku pulang aman sekali kata. Disuruhlah anak-anak kita sana lagi, kita cari sini. Aman betul seperti itu. Dah, tidak boleh takut. Was-was itu luar biasa itu. Rasa takut biar kepanjangan aja. Ambil keputusan apapun terjadi. Siang itu harus terjadi. Nah, walaupun tidak kabar alihnya, yang penting akan nikah selesai. Lagi ya. Yang wajib aja. Oh, yang wajib. Motivasi. Itu, ya betul. Kamu tuh bertanya ke orangnya. Nah, saya kalian bukan apa, tapi ini motivasi. Tidak boleh takut. Apa yang kita takuti itu belum tentu itu yang hebat. Kadang rasa takut sudah benar. Jadi kata orang, yang membunuh terbesar itu bukan musibah, tapi rasa takutnya. Orang pembunuh bukan gempa, tapi rasa takut karena gempa itulah yang membuat orang mau mati. Nah, maka karena itu jadikannya. Nah, mudah-mudahan Ramadan kita damaikan ini. Mudah-mudahan selesai Ramadan, selesai ya Zalia. Selesai. Harus ada kesepakatannya di atas kertas. Sudah Ramadan mengisi ini. Ya, kenapa ini tanya? Jenjang kita ini mau pilih yang mana? Ini nih. Sampai ke level berapa kita bisa? Ya, awal Ramadan rahmat. Nah, beruntunglah rahmat. Ya, sebelum Ramadan dapat rahmat. Rahmat Dan bulannya. luar biasa. Nah, kalau rahmat dapat rahmat itu luar biasa ya. Nah, jadi maka gitu. Ausatuhu maghfirah. Pertengahannya ampunan. Wa akhiruhu itu minan nar. Selamat dari api neraka. Mudah-mudahan kita selamat semua. Amin. Ya, Ramadan tahun ini kita isi dengan ini, kita jemput semuanya. Tentu ini akan mudah didapat kalau kita betul-betul mengisinya. Nah, untuk mengisinya saya tambahkan sedikit paketnya mana? Ini paket Ramadan. Ini paket komplit. Ya, ada tarawih, ada zakat, ada tilawah, ada puasa, banyak lagi. Kita mau panggil paket yang mana? Yang mau komplit lagi silakan. Biarkan, tinggal kita mengisi Ramadan ini menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi luar biasa karena kita menjadi kenapa? Jadi, oke. Nah, terakhir fa'taburu ya ulil absar. Puasalah seperti ular, jangan puasa seperti ular. Gimana puasa ular? Anda makan lawak berbulan-bulan tidak apa-apa nih. Tapi puasalah seperti ulat bulu ini. Ulat bulu ini puasanya hebat, menjijikan, orang takut, orang benci sama dia karena ada ulat bulu. Kalau dipegang menggatalkan, apalagi dekat dengan dia menakutkan. Jangan biar kita seperti ulat bulu, tapi puasa seperti ulat bulu. Karena dia sadar dibenci orang, dia sadar karena ditakuti orang, dia kemudian adalah kemudian dia menjadikan ini dia 4 hari dia jadi telur, kemudian menjadi ulat selama 15 hari, kemudian 10 hari menjadi kepompong, di hari yang ke-30 dia menjadi kupu-kupu yang cantik. Inilah hasil puasa ulat bulu. Maka saya yakin guru-guruku yang menjalankan puasa terhebatnya
dia akan menjadi manusia-manusia tercantik dan terindah luar biasa. Menjadi guru-guru yang punya hati menyejukkan, hati yang damai dan mulia. Semoga sebulan Ramadan ini membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, melakukan sesuatu dengan baik dan besar, sehingga kita menjadi rasa murah kita akhiri dengan kesabaran, kata kiri dengan rasa syukur. Kita jadikan diri ini penuh pemaaf, kita lapangkan dada kita menjadi orang yang tawadu, adil, raja dan khauf. Semua kita isi dalam 30 Ramadan menjadi orang-orang yang suci. Moses yang sudah kita kosongkan yang tadi dengan segala sikap kekurangan kita isi, kita instalkan ke dalam hati kita kesabaran, rasa syukur, cinta, zuhud, wara, murah. Dan ini adalah pegangan yang luar biasa. Nah, Ramadan tahun besok saya berpikir kepada Ibu, inilah tema saya. Hari pertama saya bicara sabar, hari kedua syukur, hari ketiga pemaaf. Dan insya Allah kita buat di sini. Mudah-mudahan dijadikan hebat oleh dibantu sama Ustaz Kamil. Saya zoom besok. Ramadan tahun besok lah. Kalau sekarang kita ngasih dalam puasa. Kenapa? Karena ini jauh lebih besar pengaruhnya. Sudah kita mengisi Ramadan dengan hebat. Oke, saya pikir ini Bapak dan Ibu, karena manusia itu punya hati, punya akal, punya nafsu. Nafsu itu punya marah, kemudian punya syahwat, tapi dia kemudian bisa sadis, bisa narsis. Tapi saya yakin dengan puasa dia akan menjadi kekuatan yang baru, menjadi kodrah, ability, ketangkasan yang hebat, maka dia akan menjadi luar biasa. Syahwat dipandu dengan puasa, dia menjadi sesuatu motivasi yang hebat bagi dirinya. Mudah-mudahan kita semua meraih ini, yang pada akhirnya puncak dari Ramadan ini dia. Saya katakan kepada Ibu ya, bahwa sesungguhnya puncak dari Ramadan itu adalah kita menjadi bau mulut orang yang puasa lebih harum dari bau kesturi. Siapa yang sudah mendapatkan itu? Selamat pagi. Luar biasa. Tapi ini secara psikologi hebat. Ending seorang yang puasa benar itu adalah dia akan melahirkan keharuman hati dan jiwa. Endingnya luar biasa. Dari sebuah, kenapa diibaratkan sebuah bau mulut yang sulit sekali kita sedangkan tidak puasa aja baunya luar biasa. Apalagi puasa, karena bau mulut orang puasa lahir dari dalam semuanya. Maka kata itu Rasulullah ibaratkan bau mulut orang yang puasa itu lebih harum dari bau kesturi. Di sisi Allah pasti terasa. Tapi di sisi manusia dia akan sampai derajat tertinggi di situ itu. Dia merasakan luar biasanya. Artinya dia merasakan dirinya bisa indah di depan siapapun. Maka karena itu sesungguhnya lihatkan. Mudah-mudahan ini semuanya. Ya kalau saya bahas ke sini banyak kali kan soalnya. Karena ini teknologinya seperti itu. Sudah kita semua. Sudah semua. Kalau ada yang bertanya saya jawab agak satu atau dua. Kalau tidak kita lanjut dengan rapat. Ada pertanyaan? Kita rapat ini. Oke? Kalau saya hanya bilang begitu kalau semuanya, ini materinya sudah ada sama Ustaz semua ini. Sudah sering dibahas itu. Saya hanya ingatkan aja sebelum Ramadan. Malu saya sama Ustaz Irfan, sama Ustaz Kamil, sama Ustaz Ustaz tadi janji datang, mana dia? Ustaz Farid. Mana? Ustaz Khalid. Ustaz Adi. Ustaz Saiful yang namanya tertulis cepat, tapi tidak datang ya. Mungkin kenapa? Oke, ini memang terakhir kita saling memaafkan, tidak ada lagi. Tidak ada dosa di antara kita lagi. Jangan saling menyakiti, jangan saling marah, jangan saling dendam. Mari kita didik anak-anak ini dengan penuh ketawaduan, dengan kesabaran, karena mereka butuh lembut-lembutnya hati kita. Dia butuh kewaduan. Suara Ustaz Irfan itu keras, tapi menyenangkan bagi anak-anak. Ya kan? Dia keras suaranya, sama dengan saya. Tapi dia menyenangkan bagi anak-anak. Tapi saya ragu apa saya menyenangkan atau tidak. Tapi yang jelas, dia aja. Saya lihat apa? Kami aja di kantor terkejut mendengar suara Ustaz Irfan mengajar di sebelah. Tapi mereka tertawa bahagia. Nah inilah daripada kita suara lembut tapi menyakitkan. Lebih baik kita melepaskan semuanya.
beban-beban ini harus dilepaskan. Anak pun harus disuruh melepaskan beban. Maka di saat belajar suruh dia melepaskan beban. Kalau dia berteriak, senyum aja lah. Boleh jadi ada beban berat yang tersangkut dalam dirinya, yang cara melepaskannya, wow, baru begitu. Ada ledakan gitu. Maka karena itu, saya kalau mendengar kajian tauhidnya Ustaz, waduh, luar biasa. Saya bilang mana anak, kalau kalian dapat tauhid kayak begini, kalian pakai ini sudah ada perlu kuliah, kalian sudah luar biasa kalian. Maka karena itu sesungguhnya, apalagi kalau kemampuan bahasa Arabnya yang disalurkan oleh Ustaz Habib itu luar biasa. Tentu bahasa Inggris akan lebih tajam. Perpaduan antara Umi Yanti dengan Ustaz Khalid kan luar biasa. Saya yakin lah, tidak ada yang membuat sekolah ini untuk bisa mundur. Ya, dengan kapasitas guru-gurunya, saya yakin lah sekolah ini layak untuk kita angkat lebih tinggi lagi. Tapi itu tentu perlu kerjasama yang hebat, kerjasama, kerja cerdas dan kerja keras. Tidak mungkin kita berdiri sendiri. Saya tidak mungkin hanya sendiri mengayuh hidup ini. Karena itu perlu bersama. Tapi hanya kadang-kadang, ya kemarin ibu-ibu sedang masak tuh ributnya luar biasa. Ustaz, sekolah kita dibanding-banding orang dengan ini. Enggak apa-apa. Berarti sekolah kita ada sesuatu. Karena ada sesuatu, insya Allah percayalah itu. Kami doakan anak kami sukses semua di sini, Ustaz. Amin. Kami pun bekerja keras untuk membuat seperti itu. Jadi maka karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Nah, padahal ibu itu niatnya tidak masak di dapur ini. Hanya membantu membelikan ini karena orang Goro. Umi, seperti ini. Biarlah saya bantu aja masak di rumah Umi, katanya. Dia bantu, sudah dibeli. Waduh, gimana pula Ustaznya menjemput nanti masak. Sedang panas-panas diangkat ke mobil nih. Biarlah saya ke pesantren aja, dia masak di pesantren aja. Dia akhirnya di pesantren juga dia masak. Yang hebatnya nggak ada santan. Jadi cincangnya tidak ada santan. Saya alhamdulillah tak mencoba saya. Karena tidak ada lagi. Dan coba saya. Kata orang enak gitu. Tapi bahagialah Pak tukangnya yang makannya luar biasa. Karena tidak ada apa. Mungkin ke ibu tuh tahu nanti Ustaz kolesterol katanya. Tidak ada apa. Tapi saya bahagia melihat itu semua. Sore terakhir saya bilang, ibu-ibu mau pulang lagi ya. Bu, orang masih kerja. Apa yang akan ibu berikan lagi? Tidak ada, saya akan berikan apa ibu berikan. Itu apa dibuat Ustaz? Carilah bubur hitam. Kalau ada 10 hitam, buatkan dia bubur hitam. Kalau bahasa kampung saya kaleok. Akhirnya selesai juga dia makan, selesai. Akhirnya pulang makan bubur hitam. Alhamdulillah. Saya bilang begitu. Saya tidak bisa mengayuh hidup ini sendiri. Saya merangkum ustaz dan ustazah semua untuk kita bersama membangun pondok ini. Kalau kita tidak siap, tentu harus kita persiapkan diri lebih hebat. Kalau sudah dipersiapkan juga tidak siap, harus dicari solusi yang tepat. Mari kita bersama bangun ini. Jadikanlah ini dakwah yang luar biasa untuk membangun generasi hebat ke depan. Jangan dipandang ini lelahnya saja. Ya, jangan dipandang ini, lelah saya ini. Nah, saya tahu lelahnya Ustaz, tak perlu dibicarakan sama saya. Tapi dengan kapasitas saya agak terbatas, segitu saya bisa beri. Tapi yakinkanlah insya Allah, kalau Tuhan berkehendak nanti ada cara yang lebih baik, yang hebat akan diberikan Allah kepada kita semua. Amin, yakinlah. Amin. Oke, jadi itu yang Ustaz dan Ustazah ini berbagi untuk menyambut Ramadan. Nggak ada lagi kemarahan dan dendam, nggak ada lagi benci dan ada dendam. Mari kita semua satukan hati kita, apalagi mendidik anak-anak kita butuh kebersamaan. Kalau ada hal yang tidak tepat, mari kita bicarakan dengan cara yang tepat. Jangan cara memari ngadu aja, itu tidak benar. Tang Ustaz, saya tidak setuju ini. Nah, saya fokus kalau sekarang fokus saya kan kepada apa? Kepada kualitas. Kalau Bapak dan Ibu bisa tawarkan ini kualitas, saya kasih. Misalnya Umi Yanti, saya kelas 1 aja Ustaz, kasih saya untuk bisa saya rebut kemudian jadi anak-anak hebat, saya kasih. Maka saya Habib, tolong saya Habib. Bahasa Inggris kan nggak bilangnya, bahasa Arab ya. Bantu saya Habib ini. Saya ingin anak saya ini. Alhamdulillah sekarang sudah luar biasa nampak. Tinggal lagi kita kejar terus ya. Oke. Jadi maka karena itu saya bilang, Ramadan bisa lanjut Bib? Ya sah. Insyaallah ya. Jadi saya lanjutkan apa ini di Ramadan kita apa? Ya kita akan tetap mengisi kegiatan kita untuk Ramadan.
Oke, udah ada pertanyaan? Oh iya. Kebanyakan dari kita, khususnya saya pribadi, softwarenya udah ada. Seperti tadi virus-virusnya kita udah tahu, tapi untuk mengupgrade-nya kadang kita yang cenderung untuk tidak mau kelelahan dan itu. Ini apa tips yang kira-kira yang mungkin untuk saya? Baik, pertanyaan sama sebenarnya diajukan Ustaz Wanda sama saya. Tapi sekarang dia bilang, Ustaz izin saya mau menolong tukang daripada kerjaan ada masuk izin saya sekali Ustaz. Oke lah. Pertanyaannya dia sama saya. Saya tahu sabar itu hebat, tapi tak sanggup ya. Oleh anak-anak itu emosi aja saya Ustaz. Gimana caranya Ustaz gitu? Saya bilang begini. Ini karena dia ini, saya bilang kalau kamu tahu, akan tahu kualitas kamu bekerja. Kalau kamu tahu lemah kamu, itu sudah jauh lebih bagus daripada kamu tak mengerti bahwa kamu lemah di situ. Maka saya bilang, satu saat saya bicara di masjid tentang sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan salat dan sabar. Kemudian kita bawa mobil. Tahu-tahu sedang ditabraknya mobil saya di belakang dengan becak. Marahnya, gimana? Saya turun, saya lihat. Kita bisa marah, sangat bisa marah, karena dia salah. Kalau kesalahan menabrak di belakang itu kesalahan besar dalam secara aturan. Tapi saya ingat, tadi saya baru bicara sabar. Saya baru bicara tentang sabar. Lalu saya ingat, oh mobil ini sudah saya garansi. Saya bayar pajak dan saya sudah bayar untuk perbaikan ini apa namanya? Asuransi. Sama. Baru saya sadar saya betul Ustaz dan Ustaz. Sabar pun butuh mekanisme. Mekanismenya harus ada. Pilih mekanisme yang tepat untuk diri kita, yang membuat kita itu lahir dari situ. Kalau tadi saya bilang mobil saya bisa marah karena dia salah. Tapi ada mekanisme yang membantu saya untuk tidak marah pada dia. Mobil ini sudah saya asuransikan. Loh, kenapa saya harus marah? Udahlah saya perbaiki. Yang kedua, saya tadi baru saja bicara tentang sabar. Kenapa saya tidak melatih diri saya untuk sabar? Boleh jadi ini Allah menguji saya tentang sebuah kehidupan ini. Di situ saya berhenti. Gimana Pak? Ada apa? Gak ada masalah Pak. Apa becaknya aman Pak? Waduh, maaf bukan becak saya, mobil Bapak yang rusak. Mekanisme. Mekanisme ini harus ada. Jadi kita harus buat apa yang kita lakukan dalam hidup ini butuh mekanisme. Itulah aturan ini penting untuk kita dan untuk orang lain. Maka Ustaz Doroji, walaupun hebat software ini, kalau tidak difungsikan tidak bisa dia. Buat mekanisme untuk bisa memfungsikan apa yang ada di dalam diri ini. Maka karena itu, secanggih apapun laptop, kalau kita hanya tahu Word dan Excel saja, hanya itu. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Padahal di tangan orang bisa membajak segala hal. Tapi di tangan kita hanya tahu Word, ngetik pun satu-satu gini. Hanya segitu ya. Lalu print pun kadang-kadang tidak bersih. Hanya itu. Diri kita terlalu kecil kita maknai baru. Diri kita ini terlalu sedikit kita maknai. Sehingga yang muncul yang karatnya nih. Yang muncul tuh karatnya. Rasa marah, rasa benci, rasa dendam. Yang muncul itu aja. Padahal dia lebih dari itu. Lebih dari rasa marah, lebih dari rasa dendam, lebih dari rasa apa? Karena itu timpalah dengan rasa syukur yang hebat. Mekanismenya dengan syukur. Timpal dia, mekanisme yang harus kita bangun, kita buat mekanisme itu untuk diri kita. Kalau tidak, dia menjadi malapetaka. Diri ini penghancur diri luar biasa. Maka karena itu jeruk makan jeruk. Diri ini besar luar biasa. Jadi maka karena itu, maka bangun mekanisme yang hebat. Dan apa? Ingin tahu, perbanyak berbuat.
Ingin tahu berbanyak berbuat. Di situ akan ditemukan ujian terhebat. Dan ingat Bapak dan Ibu, alat penguji bagi Allah itu tidak jauh dari diri kita. Dia pasti ada dekat kita. Apalagi profesi kita. Alat pengujinya ada di sekitar kita. Tidak mungkin kan orang-orang dia sekolah mahasiswa diuji dengan mata pelajaran SD. Tidak mungkin. Dia akan ada di sekitar kita. Maka karena itu, ingin tahu beratnya hidup, ya jalani hidup. Proses dia dengan baik, baru terasa. Dan di situ kesabaran tumbuh, di situ kesadaran muncul, di situ rasa syukur hebat, di situ semua akan terlahir. Jadi harus dibuat mekanismenya. Jadi walaupun ada buat mekanisme, Ustaz mau mendarat ini satu saja Ustaz. Yang pertama, saya dulu maaf ini. Saya dulu di petualang mengajar. Mohon maaf Ustaz. Saya dari Parabe itu sampai ke Limujurai itu murid saya ada. Sampai ke Padang Kudo, sampai ke saya mengambil semua selagi saya ambil semua itu selagi tapi kemudian saya sadar kalau saya begini membangun pertama mungkin anak dapat, tapi kadang saya lelah saya tak masuk di Padang Kudo dengan buat alasan maaf ya Bapak tidak bisa masuk ini alasan ini. Ada unsur sedikit yang mengotori jiwa kita pun. Ada lagi masuk Padang Kudo itu sekarang yang jadi wakil kepala sekolah murid saya. Nah, teman akrabnya yang perempuan yang kuat dulu, yang sama-sama tangguh dia training dia, namanya sekarang pesantren Darut Hafiz dia. Anak saya masukkan ke sana dulu Rafi, Darut Hafiz. Suaminya dari Gontor, seperti itu. Sekarang dia buat lagi di Pidake, dia beli tanah luas tuh di Tarok. Tarok besok ada pesantren hebat tuh, sedang dibangun sekarang. Itu Darut Hafiz. Lalu apa semua? Saya lihat tak mungkin. Saya coba berjuang. Setelah saya konsen saja di Parabe, baru saya nemui makna pendidikan itu. Saya tidak lari keluar. Siang malam saya rami dia. Saya tinggal di asrama, saya buat semua. Puncaknya anak kelas 12 itu yang kami pertama saya belum nikah waktu itu, saya bilang sama dia, kalian untuk acara perpisahan apa ini? Mendaki gunung kita Ustaz. Siapa laki-laki semua siap. Saya kawalilah dia mendaki Merapi bersama mereka. Setelah itu saya tidak mau lagi. Nah, kenapa? Tapi percayalah Ustaz, mekanisme itu ada di dalam itu, kadang kita tidak pakai juga. Maka supaya tangguh dia tuliskan dia mekanisme kita itu. Dia akan hadir semua. Ambil rasa yang bisa kita membuat itu muncul dengan hebat. Dia seperti otodidak kalau kita ada buat mekanisme. Saya begini, kenapa saya harus marah ya? Bukankah dulu saya begini? Nah, itu mekanisme. Kenapa saya harus begini ya? Bukankah dulu saya tidak begini? Kenapa saya beginilah? Maka saya bilang, menghukum anak asrama itu tahu betul saya. Karena saya sudah bertahun-tahun melewati asrama itu. Sudah bertahun-tahun saya. Jadi saya sudah tamat saya di pesantren, balik lagi ke asrama. Sudah tahu saya betul-betul siklus. Dan saya tak mengerti penderitaan di asrama itu kayak apa. Mengerti juga saya penderitaan bagaimana jadi guru ini. Untung ibu sekarang dapat sertifikasi. Nah, ada harapan. Kalau saya tidak pernah. Di letting saya lah keluar durian runtuh sebanyak-banyaknya. Yang sudah ngabdi sekian bisa jadi PNS. Saya tidak mau ngambil. Makanya bukan saya enggak dapat jatah, dapat saya jatah saya. Untuk PNS saya dapat. Cuma saya waktu kuliah tidak mau jadi PNS. Tidak tahu ya kenapa saya tidak mau jadi PNS. Tapi rahasia Tuhan kayak gini, dikasih saya kontrak ini. Tapi saya dari dulu tidak mau PNS. Istri saya karena keluarganya dari bapak sampai ke anak jadi PNS, saya suruh jadi PNS lah. Padahal kakaknya Kemenak waktu itu, udah ke kepala kedepak. Saya dituruhnya, masuklah data ini. Kakak dia itu yang mendatangani segala suratnya untuk bisa jadi PNS. Nanti saya tidak masuk. Karena Tuhan jadikan jalan. Apa nyesal? Nggak nyesal. Ya sudah ada PNS. Kalau dua kami PNS, bingung juga kami. Siapa yang ngasuh anak? Emang saya kecil. Ini saya itu kecil. Dari 2 bulan dah dah ditempatkan ke PAUD, tempat titipan anak. Maka saya tidak mau. Ya. Jadi semua mekanisme harus dibuat. Jadi kalau ingin bangun itu, nah, jadi kalau ini buatnya. Jadi kalau saya pikir itu hal-hal seperti itu harus dibuat. Ya. Oke. Ada lagi? Ada ustazah.
Tapi tidak usahlah, karena Ustaz dan Ustazah udah Pak. Cuma kita praktekkan aja. Kita buat ada mekanisme ini, maka yakinkanlah mengapa harus daftar hadir ada, kenapa harus mengisi absen, kenapa harus ada rapat, kenapa itu bagian dari mekanisme melatih diri. Kenapa harus ada siswa, kenapa harus itu saya bilang. Membuat izin kita itu pasti kembali kepada kita, implikasinya kepada kita semua. Percayalah Ustaz dan saya. Sehebat apapun lah kita membuat alasan untuk diri kita kepada anak-anak kita, dia pasti punya implikasi. Saya waktu 99 sedang asiknya berpolitik. Saya waktu itu dijatahkan oleh guru saya untuk PBB. PBB sedang unggul besar waktu itu untuk jadi caleg. Saya bilang tidak mau saya. Lalu ada teman saya mengambil PAN. Kamu ngajar, iya, tapi mau politik tidak. Istirahatlah ngajar dulu. Kamu harus memilih salah satu, saya bilang. Disuruhlah istrinya gantikan dia. Pak Rina, kamu yakin nih dengan politik? Yakin. Saya duduk nih Pak. Nggak bisa kamu nanti. Enggak. Akhirnya keputusan Parabek keluar. Yang masuk dunia politik keluar dari pendidikan. Akhirnya dia harus berhenti dia mengajar, lalu fokus politik. Rupanya dia tak terpilih. Dia tuh kemudian bertemu saya. Gak masuk Pak. Ya, gimana lagi? Sekarang apa adanya? Masih nganggur Pak. Nganggur kenapa ini? Nah sekarang kalau pada kamu nganggur, pergi kawin, jual kain apa yang saya sana, jual kain. Jadi semua pasti ada implikasinya. Pasti ada keputusan. Maka saya bilang, ada teman kemarin itu, kamu mana? Oh, gaji orang besar sana, pindah sama lidah kita, lisan kita. Kamu pindah sana ke sana. Takut ya saya. Akhirnya tidak lulus, berhenti, nganggur lagi kamu. Saya siapa? Teman saya kreatif satu yang di Pasar Daraji mungkin, Candung dia. Azwar namanya. Ya Azwar namanya. Orang Payakumbuh. Kamu selesai Suayan ya, tahu ya? Suayan. Kamu selesai. Saya masuk ke Serambi Mekah, dia jadi guru biasa. Karena dia S2, saya angkat jadi kepala sekolah SMP. Nah, berapa tahun? Saya mau jadi dosen, Bang. Dia panggil abang saya. Mau jadi dosen. Kalau kamu mau ambil dosen, tes jangan dekat sini. Kalau resikonya kamu pasti diberhentikan. Siap kamu? Siap Bang. Tes bukit tinggi. Rupanya paslah sama tes dengan menantunya pagi. Kenapa lama dia? Langsung dikeluarkan. Keluar dari pesantren, karena risiko tes kalau dia tahu keluar nanti. Dan akhirnya apa? Jadi apa rencanamu lagi? Tak tahu Bang. Dulu apa? Kamu kan selama, kalau nggak ke Padang, tinggal di Padang. Apa dia ikuti? Berternak lele. Jangan bosan, ikuti saya beli lele dia. Soal semuanya. Akhirnya apa? Kamu punya kemampuan ajar ngaji ya, ngajar dia semua. Tapi karena ini juga sabar dia sudah semua keputusan yang ambil bulat dia. Saya mau jadi apapun sudah siap, walaupun saya diberhentikan di Serambi Mekah. Tapi dia apapun ngajar ngaji di MDA. Tapi lewat MDA Tuhan ngasih rezeki ya Pak. Dia ngajar ngaji anak MDA. Ada satu anak yang nakal sekali, luar biasa nakalnya. Kata kakeknya, bisa enggak anak saya privat? Bisa, dipripatlah di sawahan. Ngajar ngaji di masjid, satu orang tua anak aja. Lalu cerita-cerita dengan pengurus masjid. Tamat apa Ustaz? S2 syariah. Lalu apa rencana? Mau jadi dosen tapi gagal. Mau Ustaz jadi dosen? Mau. Kakeknya anak yang Ustaz ajar ngaji itu pemilik stekip PGRI. Iya, benar Pak. Kan bilang sama kakeknya bahwa Ustaz mau ngajar di sana. Malu saya Pak. Saya baru 2 bulan ngajar itu. Bilang aja, bilang tak bisa. Akhirnya apa? Dia malu, pengurus masjid bilang, Ustaz ini S2 Ustaz. Dia ngajar PAI bisa. Katanya dia mau jadi dosen tapi malu. Panggilnya, iya Ustaz. Ustaz mau jadi dosen? Iya, bisa Ustaz. Kasih itu ke TBC. Kasih ini bawa ke PGRI. PGRI di Gunung. Ke sana dia, Gunung Pemilu. Ustaz datang sana. Nanti lamaran, Pak, lamar untuk jadi dosen Pak. Apa jurusannya? Agama Pak PAI. Maaf Pak,
Kalau kami sudah baru selesai tes dosen, dah tutup semua. Ya Pak, tapi ini ada surat Pak, pesannya kasihkan ini. Silakan TBC. Oh ya Bapak, mana datanya? Sekarang dosen. Coba bayangkan, mekanisme ini pabrik kita Pak. Jadi keputusan kok jangan ragu-ragu, itu aja Pak. Jadi jangan ragu mengambil kebijakan hidup ini. Akhirnya apa terjadi? Bang, saya jadi dosen sekarang, alhamdulillah. Saya tanya riwayatnya. Tidak lama kemudian wirid dia terus, ini yang wajib wirid dia terus di Padang itu kelilingi wiridnya. Ceramah subuh di dekat musala dekat di Lolong, di dekat makam pahlawan. Ceramah dia sedang ceramah. Aduh, saya ada tanah dibeli, mau bangunan. Bu, berapa bahan bangunan? Ngapa Ustaz? Mau bangun rumah dan Bu ada tanah dibeli. Apa? Di mana Ustaz itu? Cerita sama suami ini. Ustaz mau bangun rumah, katanya berapa harganya? Di mana Ustaz bangun rumah? Di situ. Ayolah, carilah tukang Ustaz. Rupa datanglah bahan bangunan ke sana semua. Nah, tidak lama 2 bulan beli rumah. Dari kontrakan biaya dia Pak. Ini saya yakin Pak. Yakin Bu. Bangunlah kebaikan. Berilah pada anak-anak yang hebat. Santunlah pada mereka. Rezeki ada di tangan Tuhan diberikan. Tapi kalau kita ragu semua yang kita lakukan ini, jadi guru tanggung, jadi ini tanggung, yang tanggung-tanggung pasti dapat tanggung-tanggung semua ya. Maka karena itu full time lah ke diri, fokuskan. Inilah yang tawakal, inilah yang sinar laser itu, yang fokusnya luar biasa. Tuhan ganti dengan cara apa yang dia kehendaki. Maka usaha itu jadikan. Sekarang sudahlah dia penceramah populer, dia jadi dosen, rumah selesai, tanah terbeli, dia senyum-senyum bersiul-siul. Nah kemarin saya dapat pula berdiri di Simpang Jandung itu, dan mobil megah pula dia bawa. Nah coba ya, tidak ada rezeki yang dapat. Tapi ingat tadi, berani menginstalkan yang bagus. Nah, jangan ragu-ragu lagi Ustaz. Was-was itu dibuang lagi. Tidak ada ragu-ragu. Kalau ragu saja Tuhan ngasih kepada. Anak indah nih. Kalau ragu, Tuhan ragu juga ngasihnya. Tapi jangan ragu-ragu. Ya Saudara, jangan ragu-ragu. Insyaallah. Saya akan ngasih. Amin. Ya, kita doakan. Amin. Oke, saya pikir itu ya. 20% materi, 80% kena sindir. Tanggung di persentase itu masa kami. Oke, jadi itu saja. Dah ada. Insyaallah. Saya yakin nih guru-guru hebat akan melahirkan anak-anak hebat. Ingat, hanya guru yang hebat yang akan diberi anak-anak hebat. Hanya itu. Yakin itu. Oke. Nah, dalam condong matu, bukan itu kasih. Jangan bekota paga karami condong. Batang diawak buah dulu. Nah, itu mah konyol awak yakinkan. Oke, baik, makasih. Saya pikir ini mungkin ya yang bisa kita sampaikan menyambut Ramadan tahun ini. Kita persiapkan diri kita untuk ini. Saya yakinlah semua ini akan menjadi perjalanan hebat bagi kita semua. Saya bersyukur kepada Ustaz dan Ustazah, kita bersyukur kepada Allah. Saya dipertemukan guru-guru yang hebat, yang luar biasa. Hanya terkadang sulit bertemu seperti ini. Hanya banyaknya jam terbang yang kita pakai. Maka saya pilih kapanlah saya bisa bertemu dengan Ustaz saya bisa agak ramai lah. Inilah hari Sabtu ini. Ya, walaupun agak berat, mudah-mudahan besok kita pergi ke kampung halaman dengan hati yang segar dan luar biasa. Ya, kita bangun semua kesamaian dan kita rubah menjadi sebuah keindahan semua. Seberat apapun dia tidak perlu kita lepaskan semua. Kita harus membangun dengan baik. Oke, makasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang berbahagia sesuai dengan isi surat. Ya.